The most favorite hospital talk in Indonesia. Selamat pagi Sobat Healthies, apa kabar pagi ini? Sehat dong? Pagi ini dengan saya Bidan Purwanti dalam acara Hospital, the most favorite hospital talk in Indonesia. Sobat Healthies, pagi ini kita akan berbincang seputar kesehatan ibu nifas. Sudah hadir bersama kita narasumber kita Dr. Luhut SPOG, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di RSUD Kebayoran Lama. Sobat Healthies, pagi ini kita akan membahas tentang kesehatan ibu nifas. Sebagaimana yang banyak dipahami oleh masyarakat di luar bahwa setelah ibu hamil melahirkan, masyarakat beranggapan bahwa sudah selesai tugas ibu sampai di situ. Tidak ada yang harus diperhatikan oleh ibu maupun keluarga terkait kesehatan ibu nifas. Padahal masih ada beberapa yang harus diperhatikan, banyak yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu nifas atau keluarga terkait dengan kesehatan ibu nifas tersebut. Di antaranya sering kita sebut tentang tanda bahaya nifas. Di antaranya ada perdarahan, ada keluar cairan berbau dari jalan lahir, ada sakit kepala, dan tanda bahaya yang lain. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang tanda bahaya tersebut bersama dengan Dr. Luhut. Dok, terkait dengan tanda bahaya nifas tersebut, dok, apakah ada yang bisa kita cegah atau adakah yang bisa kita lakukan selama kehamilan? Ya, jadi memang tentang pencegahan ini lebih baik karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk pencegahan itu penting ditekankan selama ANC atau asuhan selama kehamilan. Karena misalnya tentang bangkai atau engorgement di mana payudara mengeras dan berakibat nanti rasa nyeri pada ibu nifas dan akhirnya juga pasien mengalami ketidaknyamanan, maka kita perlu untuk selama ANC pasien tersebut ditanyakan atau diperiksa puting susunya, apakah puting susunya itu flat nipple atau menutupi permukaan atau dia sudah masuk ke dalam atau disebut inverted nipple. Nah, ini kita bisa, kalau ini ditemukan pada ANC, kita bisa melakukan reposisi daripada puting susu dengan Holtman, tes Holtman dan spuit kosong yang tidak ada jarumnya dan sebagainya, sehingga tidak keluarnya air susu pada masa nifas itu dapat dicegah dengan masalah puting susu yang tenggelam atau mendatar. Lalu untuk masalah dikarenakan pasien tersebut mengeras karena adanya rasa nyeri, itu juga bisa ditekankan nanti di masa ANC bahwa pasien tersebut kalau ada merasa nyeri pada saat setelah melahirkan, itu dapat diberitahukan kepada bidan atau dokter yang merawat sehingga rasa nyeri itu dapat dihilangkan, paling tidak dikurangi dengan pemberian obat anti nyeri atau analgetik. Sehingga dengan rasa nyeri yang berkurang tidak akan menghambat air susu oleh karena rasa nyeri ini dapat berebut reseptor di pengeluaran dengan hormon oksitosin. Sehingga ini dapat dicegah tidak terjadinya pengeluaran air susu yang terhambat oleh karena rasa nyeri. Dan selanjutnya dokter atau bidan juga bisa melakukan pendidikan tentang merawat payudara ya, dengan cara massage atau masase. Itu bisa dikerjakan terutama untuk bidan-bidan, itu sangat dimungkinkan karena
masalah kenyamanan dan etik itu bisa lebih terjamin dengan bidan-bidan itu mempraktekkan dan memperagakan masase daripada payudara, ya. Dan untuk yang lainnya mungkin pendidikan-pendidikan selama ANC itu dapat dikerjakan sehingga sesuatu yang tidak normal mereka dapat ketahui sebagai tanda bahaya. Misalnya kalau ibu keputihannya setelah melahirkan berbau, ibu datang ke fasilitas kesehatan menemui bidan atau dokter. Ya, kalau ibu merasa ada nyeri di luar ibu mengeluarkan ASI, ibu dapat ke paskes untuk menceritakan masalah ini sehingga dapat ditangani segera, ya. Karena itu penting sekali pengetahuan-pengetahuan selama kehamilan dapat diberikan kepada ibu untuk mencegah dengan cara mereka mengetahui tanda bahaya, ya. Demikian. Baik dokter, berarti tanda bahaya pada nifas itu bisa kita cegah pada masa ANC sebelum persalinan, dan pada saat ibu itu sudah melahirkan kita perkuat lagi dengan edukasi, begitu ya dok ya. Nah, terkait dengan tanda bahaya nifas yang perlu kita waspadai ini dok, kami membuat inovasi Monita dokter, yaitu sebuah inovasi yang kita memonitoring dan memberikan informasi terhadap ibu nifas yang melahirkan di rumah sakit dok. Jadi pada saat kan perawatan persalinan kita di rumah sakit ini hanya sampai dengan 2 hari, sementara kita juga ada kekhawatiran, kadang kita punya kekhawatiran ibu-ibu ini di masa nifasnya pada saat perawatan di rumah itu apakah aman, apakah ada tanda bahaya yang kita edukasikan kepada pasien. Nah, untuk kita mendapatkan informasi tentang kesehatan ibu nifas, maka kita gunakan inovasi Monita tersebut dok. Pada saat pasien sudah di rumah, kita memfollow up pasien. Kita telepon pasien untuk menanyakan apakah ada tanda keluhan seperti keluar darah, atau ada keluhan cairan berbau keluar dari jalan lahir, apakah ada payudara bengkak tadi yang sudah dokter jelaskan, terus kemudian apakah ada, kalau misalnya pasien itu lahir dengan operasi, kita tanya apakah ada rembesan pada luka operasinya. Jadi tujuan dari inovasi Monita ini dok adalah untuk mendeteksi adanya komplikasi pada ibu nifas. Jadi lebih dini kita mengetahui adanya komplikasi pada ibu nifas, kita harapkan angka kesakitan dan angka kematian pada ibu nifas bisa kita cegah dok. Jadi menurut dokter nih, inovasi kita nih, inovasi Monita ini yang alhamdulillahnya dokter sudah berjalan dari beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillahnya responnya masyarakat, responnya pasien-pasien kita juga mereka senang kalau kita follow up nih. Menurut dokter dengan adanya inovasi Monita ini bagaimana dok? Apakah ini cukup membantu? Saya sangat mendukung sekali program Monita ini karena di banyak rumah sakit juga kita melihat keterbatasan evaluasi monitoring pada ibu nifas, ya, menyangkut setelah dia keluar rumah sakit biasanya hubungan antara tenaga kesehatan dengan ibu hamil itu terputus. Mungkin aja sekurang-kurangnya cuma waktu 1 kali kontrol setelah melahirkan di rumah sakit. Jadi ini adalah suatu program yang sungguh sangat mendukung untuk kualitas pelayanan ibu nifas semakin meningkat dengan menanyakan kembali keluhan-keluhan yang ada, sehingga keluhan itu dapat ditampung atau didengar dari tenaga kesehatan untuk ditindaklanjutin, ya. Apakah pasien tersebut disuruh untuk kembali ke rumah sakit karena ada masalah baru yang terjadi. Dan mengingat hal ini juga saya apresiasi sekali karena Monita ini bukan sekedar menanya saja tetapi memberikan penjelasan-penjelasan
pemberian penjelasan atau informasi itu sangat dibutuhkan karena seringkali pasien-pasien itu lupa atau tidak ingat atau tidak mudah untuk menanya kepada tenaga kesehatan. Lewat hal ini mereka kembali diingatkan hal itu sehingga mereka semakin tahu apa masalah yang ada dan apa masalah yang tidak ada, sehingga mereka merasa bahwa masa nifas mereka menjadi lebih terjamin. Demikian Bu Bidan. Iya, betul sekali dok. Jadi benar yang tadi dokter sampaikan bahwa kadang pasien itu suka lupa tentang apa yang sudah kita sampaikan. Jadi makanya kami perlu melakukan monita itu kadang-kadang ya itu tadi dok, untuk mencegah, mengingatkan kembali pasien-pasien tentang tanda bahaya nifas itu. Jadi menurut saya kembali lagi kepada pelayanan ibu hamil, ibu nifas, ini adalah cara di mana kita akan dapat menurunkan angka kesakitan atau kematian ibu nifas ya, dengan cara tetap mengawasi ya atau monitoring dan memberikan penyuluhan atau informasi kepada pasien sehingga angka kesakitan maupun kematian ibu nifas dapat semakin menurun ya. Jadi ini saya tambahkan lagi kasusnya, contohnya apakah ibu nifas merasa pusing, nyeri ulu hati ya, di mana dia juga penglihatan kabur. Nah, ini tanda-tanda daripada awal kejang karena bisa saja terjadi kejang setelah melahirkan, bukan sebatas selama hamil dan melahirkan. Nah, dengan ada tanda-tanda ini ditanyakan dan akhirnya pasien mengeluh seperti itu, dan ini merupakan tanda awal kejang atau impending eclampsia, sehingga dapat dicegah terjadinya kejang dengan pasien tersebut datang ke rumah sakit dan dilakukan pemberian penanganan pre-eclampsia atau darah tinggi. Baik dokter, terima kasih banyak penjelasannya. Jadi dengan adanya monita ini dok, bila kita menemukan sesuatu hal yang mungkin bermasalah dengan pasien pada saat pasien beberapa hari baru ada di rumah, tuh langsung bisa kita tindak lanjuti ya dok. Langsung kita meminta pasien untuk datang ke rumah sakit untuk kita lakukan pemeriksaan. Seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa kadang pasien merasa nyeri ulu hati, mungkin mereka menganggapnya itu hanya sakit biasa saja, atau mungkin sakit kepala, mereka pikir hanya karena kurang tidur saja. Nah, bisa jadi itu masuk ke dalam kategori tanda bahaya tadi itu ya dok. Makanya kita bisa menganjurkan pasien untuk segera datang ke rumah sakit untuk kita lakukan pemeriksaan dan untuk memastikan apakah keluhan pasien itu masuk dalam kategori tanda bahaya nifas gitu ya dok ya. Baik. Nah, satu lagi nih dok nih, tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang tanda bahaya nifas dan kemudian monita, fungsinya monita itu untuk apa, lalu apa dok, ada nggak yang bisa dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien pada saat mereka merasakan salah satu dari tanda bahaya nifas itu, seandainya dok pada hari kedua mereka ditelepon, kita follow up nih dok dengan monita, kita telepon mereka belum merasakan, mungkin baru muncul itu di hari keempat atau hari kelima gitu misalnya. Apa dok yang bisa dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien? Ya, jadi masalah, misalnya kita ambil contoh aja masalah infeksi setelah melahirkan. Nah, ini ditandai dengan demam. Jadi pasien merasa demam, dan alangkah baiknya juga kalau pasien itu memiliki termometer sehingga dia tahu bahwa suhu di atas 38 derajat itu demam. Dan ini dianggap tidak wajar bila terjadi pada hari kedua dan selanjutnya. Jadi tadi dikatakan hari keempat atau kelima. Nah, kalau dia merasa demam, dia merasa ini nggak wajar. Mungkin sebagai tindakan pertolongan pertama dia minum paracetamol. Tetapi selanjutnya dia harus ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, menemui bidan atau dokter.
ya. Dan tanda-tanda infeksi lain di samping demam, dia merasa nyeri perutnya bukan saat menyusui ya. Kalau saat menyusui kita terjadi kontraksi di uterus, dia nyeri itu wajar. Tapi di luar itu tidak terjadi rasa nyeri, ini nggak wajar. Apalagi dia merasa lokea atau cairan setelah melahirkan itu berbau. Nah, ini semua kan merupakan tanda-tanda infeksi. Dia bisa melaporkan dengan datang ke fasilitas kesehatan, dan lewat Bonita sebelum dia ke fasilitas kesehatan dia sudah memberitahu ke bidannya, dan bidannya sudah menampung ini sebagai suatu tanda bahaya sehingga bidannya dapat menyuruh untuk segera ke rumah sakit ya. Demikian. Nah, jadi penting juga diketahui bahwa pada hari pertama sampai hari ketiga itu merah kehitaman. Nah, kalau merah segar, nah itu perlu dipertanyakan apakah terjadi perdarahan setelah melahirkan. Nah, kedua, kalau di hari ketiga sampai ketujuh ya, ini bisa merah kekuningan ya. Dan nanti hari ketujuh sampai hari ke-14 lokeanya bisa berwarna kekuningan, dan hari ke-14 ke atas itu lokeanya berwarna putih atau lokea alba. Jadi ini semua bila tidak terjadi pada hari-hari yang disebutkan, bahkan sampai hari ke-14 masih terjadi merah darah atau merah segar. Nah, ini kan tidak wajar. Dia juga bisa menceritakan kepada bidan yang dalam program Bonita ini. Jadi sungguh program ini sangat-sangat luar biasa untuk lebih mendeteksi sesuatu kejadian lebih awal dan dapat ditangani lebih segera ya, tidak terlambat pertolongannya Bu Bidan. Jadi program ini sungguh luar biasa karena ini menyangkut monitoring di luar rumah sakit yang banyak orang tidak mempedulikan lagi ya, dengan anggapan sudah selesai, padahal masalah itu masih bisa terjadi. Dan sungguh sangat miris kalau ini terjadi di rumah dan tidak ditangani, yang ujung-ujungnya kesakitan dan kematian ibu menjadi lebih besar. Jadi saya sebagai SPOG sangat mendukung sekali nih program yang diciptakan, diadakan untuk sekali lagi ujung-ujungnya keselamatan pasien ya. Ya, kita memang harus mengutamakan keselamatan pasien atau pasien safety ya. Jadi makanya semoga program ini bisa terus berkelanjutan dan semakin ditingkatkan kualitas monitoringnya, kualitas penyuluhannya, sehingga semakin baik untuk ujung-ujungnya tetap keselamatan pasien lebih terjamin. Demikian Bu Bidan. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari perbincangan kita pagi ini ya dokter ya, bahwa ibu hamil setelah melahirkan itu memasuki masa nifas. Nah, masa nifas itu bukan berarti bahwa sudah selesai begitu saja. Keselamatan ibu tetap harus kita perhatikan dengan kita mengedukasi tentang tanda bahaya nifas itu. Nah, untuk mendukung tentang observasi atau mengetahui kesehatan ibu itu, maka kita membuat inovasi Monita yang mana kita memonitoring dan memberikan informasi tentang kesehatan ibu nifas, yang mana kita memfollow up tentang kesehatan ibu nifas. Kita menanyakan tentang tanda bahaya nifas terdiri dari itu tadi, keluar perdarahan banyak, keluar cairan berbau, atau ada rembesan luka operasi, atau ada keluhan sakit kepala atau nyeri mual muntah, atau kemudian payudara bengkak. Nah, dengan termasuk Bu Bidan kesehatan jiwa. Iya, betul. Sudah merasa murung, sudah mengisolasi diri, iya, sudah mulai bicara sendiri, itu juga. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Iya. Itu juga kita tanyakan. Itu juga kita tanyakan, dan itu melibatkan keluarga, bukan hanya ke pasien saja. Jadi dengan melakukan monitoring terhadap ibu nifas itu, kita mendeteksi adanya tanda bahaya, keluhan pasien yang mengarah kepada tanda bahaya.
Lalu dengan inovasi Monita ini pada saat kita monitoring dan kita menemukan adanya salah satu tanda bahaya, pasien bisa langsung kita tindak lanjuti untuk segera datang ke rumah sakit. Begitu ya dok ya? Iya. Baik, demikian perbincangan kita pagi ini yang membahas tentang kesehatan ibu nifas. Semoga perbincangan kita pagi ini memberikan manfaat kepada ibu nifas khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Demikian dokter, terima kasih banyak, dan bila masih ada yang perlu ditanyakan lagi silahkan berkonsultasi dengan dokter kami, Dr. Luhut, SPOG di rumah sakit. Pada hari-hari beliau praktek, beliau ada di rumah sakit ini setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pagi jam 8 sampai dengan jam 2. Demikian Healthiers, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Ibu nifas sehat, keluarga bahagia.